Halo pemirsa, bertemu kembali dengan saya Sanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tvparlemen.com dan tema kita kali ini adalah rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air. Tanah dan air merupakan penyangga kehidupan manusia. Dua hal ini mesti dikelola dan dijaga dengan baik agar fungsi-fungsi yang dimiliki tidak terganggu. Melihat begitu pentingnya kegunaan tanah dan air, DPR ini menginginkan agar adanya undang-undang yang mengatur mengenai masalah ini. Dan rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air yang merupakan inisiatif DPR khususnya Komisi 4 DPR diharapkan mampu menjadi payung hukum yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dan untuk membahas masalah itu telah hadir narasumber kita Ibu Teti Kadiwi Bawono. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPR dan sebagai anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Ibu ya? Iya, selain itu juga menjadi anggota BKSAP Parlemen Indonesia juga ya. Baik, Ibu selain kegiatan Ibu sehari-hari di Parlemen apa saja Ibu dapat diceritakan sedikit? Kalau kami memang sebagai anggota Parlemen otomatis merupakan perwakilan dari partai politik. Nah, otomatis kami juga menjadi salah satu pengurus di bidang pemberdayaan perempuan dan menjadi wakil ketua umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar di tingkat pusat. Kemudian kami juga di organisasi ormasnya di MKGR sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan. Dan tadi salah satunya yang di lingkup DPR sendiri adalah sebagai Sekum atau Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Jadi cukup padat. Cukup padat Ibu ya. Dan kita kembali ke topik Ibu mengenai rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air. Ibu bisa jelaskan secara rinci ya Ibu ya, mengapa ada rancangan undang-undang ini Bu? Ya memang saya sendiri baru pindah di Komisi 4 itu kira-kira hampir 2 tahun. Dan rupanya memang di dalam prolegnas RUU tentang konservasi tanah dan air ini sudah masuk, tetapi baru dibahas saat ini. Ini merupakan inisiatif Dewan, betul, tetapi memang kadangkala dalam sebuah inisiatif juga karena sudah kadung di dalam judul yang masuk dalam prolegnas adalah konservasi tanah dan air. Setelah kami membahas, mendapatkan materi dari dibantu oleh bidang perundang-undangan, kemudian juga dengan para tenaga ahli, rupanya memang agak confused dengan judulnya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara konservasi tanah dan air kan bayangan kami adalah mengkonserv tanah dan mengkonserv air. Nah sementara kalau untuk konservasi air itu sendiri sudah ada di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah ada turunan PP-nya, sudah ada Capman-nya, sudah ada Perpresnya, baik itu untuk rawa, sungai dan sebagainya. Jadi sekarang ini yang mau dibahas sebetulnya apa, gitu kan? Nah, jadi apakah memang konservasi tanah itu sendiri, bahasa sederhananya kalau kami melihat tanah di Thailand misalnya, tanah di Thailand itu betul-betul subur dan mereka sangat memiliki sayuran, buah-buahan dan semua hasil produksinya itu betul-betul yang tidak terlalu tercemari oleh pupuk-pupuk kimia karena mereka sangat bagus di dalam mengkonsumsi tanah itu sendiri. Ini bahasa sederhananya sebetulnya sehingga itu menjadi komoditi yang sangat luar biasa. Nah inilah mungkin yang harus kami bicarakan lebih dalam lagi mengenai judul itu sendiri karena tentunya isi harus lengkap termasuk dalam judulnya. Baik, jadi di sini Ibu kurang setuju dengan rancangan judulnya Ibu ya, rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air. Jadi Ibu menginginkan judul apa Ibu yang lebih tepat menurut Ibu sendiri? Ada keterikatan sebetulnya. Jadi kami juga kemarin tanya kepada teman-teman juga, mengapa kok ini judulnya konservasi tanah dan air? Apakah tidak bisa dirubah? Nah rupanya dari perundang-undangan mungkin ada kekhawatiran bahwa itu tetap harus bertahan sesuai dengan prolegnas. Tapi sebetulnya karena saya juga lama di badan legislasi, sangat bisa bahwa judul itu berubah disesuaikan dengan isi yang diminati, kira-kira begitu. Kami juga kemarin sudah berbicara dengan Kementerian Kehutanan yang mengelola masalah ini dan memang kami bisa menangkap aba-abanya bahwa tampak tidak terlalu cocok dengan judulnya itu sendiri. Dan kalau saya melihat memang di dalam naskah akademik misalnya di bagian pertama itu ada masalah perlindungan fungsi lahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya. Lalu bagian keduanya adalah penyelenggaraan konservasi tanah dan air
untuk pemulihan fungsi lahannya sendiri. Kemudian bagian 3-nya tentang peningkatan fungsi lahan dengan teknik konservasi tanah dan air. Jadi konservasi tanah dan air itu merupakan teknik, sehingga lebih cocok mungkin adalah konservasi lahan. Kalau jadi kami melihat, jadi jangan mengatakan itu konservasi tanah, karena kemarin juga kami mendapatkan satu kritik yang sangat luar biasa dari para pakar konservasi di ITB. Baik, ya Ibu Teti, dialog akan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.